Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده صلوات الله عليه وسلامه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول ربنا جل جلاله في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Para hadirin dan hadirat kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah. Senantiasa kita ucapkan puja dan puji syukur kepada Allah atas segala rahmat dan limpahan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk beribadah, kesempatan untuk bernafas, kesempatan untuk melangkah, dan kesempatan untuk hadir di majlis-majlis ilmu. Semoga langkah kita menuju majlis ilmu adalah salah satu cara Allah mengangkat derajat kita di sisinya, dan semoga langkah-langkah kembalinya kita dari majlis ilmu adalah salah satu cara Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Amin Allahumma amin. Dan tidak lupa senantiasa kita kirimkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengannya lah kita bisa sampai saat seperti ini. Kita bisa beribadah, melaksanakan salat, puasa dan lain sebagainya. Tidak semuanya itu kecuali karena tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang harapan kita semuanya adalah bagaimana kita bisa membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita termasuk hamba-hambanya atau pengikutnya, umatnya yang kelak dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak dan berhak untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita masih membahas tentang pembahasan yang sudah beberapa pertemuan masih kita bahas, yaitu pembahasan tentang sabar. Karena memang di dalam kitab ini pembahasan tentang sabar itu dibagi menjadi dua bagian. Ada bagian yang pertama dan ada bagian yang kedua. Dan kita sekarang walillahil hamd sudah berada di bagian yang kedua. Dan setelah daripada pembahasan sabar yang kedua ini, kita akan memasuki materi baru, yaitu hakikat bersyukur dan keutamaannya berikut mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya kita akan selesaikan materi sabar yang insyaallah pada malam hari ini akan kita bahas tentang adab-adab bersabar.
Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah berkata, "Wa min adabi as-sabri isti'maluhu fi awwali sadmatin." Biqaulihi alaihi salatu wassalam, "Innama as-sabru 'inda as-sadmati al-ula." Hadis rawahu al-Imam Al-Bukhari wa rawahu Imam Muslim. Adab yang pertama adalah menggunakan sabar di detik-detik pertama kali terjadinya musibah. Artinya sabar tatkala awal-awal kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada awal-awal musibah adalah sesuatu perkara yang sangat berat. Disitulah kita paling dituntut untuk bersabar. Adapun setelahnya maka akan lebih ringan insyaallah. Di mana rasa pilu itu awal-awalnya ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ditimpakan musibah. Maka disitulah letak kesabaran yang sebenarnya. Dan seseorang akan bisa dinilai sabar atau tidaknya di awal-awal dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Akankah dia ridha atau murka? Ataukah dia sabar atau tidak sabar? Maka di awal-awal ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, adabnya adalah sabar. Menggunakan sabar di detik pertama kali musibah itu terjadi. Kata beliau rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamas sabru 'inda as-sadmatil ula." Sesungguhnya sabar itu adalah pada saat detik-detik pertama kali musibah itu terjadi. Ini adab yang pertama. Wa minal adabi al-istirja'u 'inda al-musibah. Di hadis Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, wa huwa min riwayat Muslim. Adab yang kedua adalah al-istirja' indal musibah. Apa arti istirja'? Ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Jadi ini adab yang kedua, bagaimana seseorang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah bersabar dan dia berusaha menundukkan hatinya, anggota tubuhnya dan lisannya untuk tidak berbuat sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mencaci maki atau dengan murka mengatakan Allah tidak adil, kenapa saya diuji seperti ini dan seterusnya. Setelah itu barulah dia mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang musibah-musibah yang akan ditimpakan kepada hambanya. Baik itu rasa takut, rasa lapar, berkurangnya harta, bangkrut, merosotnya nilai usaha dan seterusnya.
berkurangnya anggota keluarga, berkurangnya hasil panen. Dan kata Allah, wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang senantiasa bersabar. Apa contoh-contoh orang yang bersabar? Apa tandanya orang yang bersabar? Apa kata Allah lanjut ayat berikutnya, ayat 156, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang senantiasa langsung mengucapkan tatkala ditimpakan musibah oleh Allah, berkata, sesungguhnya kami ini adalah milik Allah. Dan sesungguhnya kami juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini adabnya yang kedua. Bukan malah justru mengucapkan kalimat-kalimat yang lain. Awal mula mendengarkan musibah, ucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebagaimana hadis yang datang dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ketika Ummu Salamah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang beliau ucapkan? Diceritakan panjang lebar dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam Muslim. Dan apa yang diucapkan oleh Ummu Salamah ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Dia mengucapkan Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minhu. Ya Allah, artinya ini jadi kalau setiap kena musibah, apapun musibah itu, ya mendengarkan musibah maka usahakan membaca doa ini. Ya, selain doa istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Allahumma jurni fi musibati wa akhluf li khairan minhu. Wa akhluf li khairan minhu. Yang artinya, ya Allah, berikan aku pahala dari musibahku ini. Berikan aku pahala dari musibahku ini, wa akhluf li khairan minhu, dan gantikan sesuatu yang lebih baik darinya. Dan berikan sesuatu atau gantikan sesuatu yang lebih baik darinya. Nah, kemudian wa minal adabi sukunul jawarih wal lisan. Di antara adab-adab ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menenangkan anggota badan atau anggota tubuh dan lisan. Ini adabnya. Menenangkan anggota badan atau anggota tubuh, begitu juga lisan. Jadi tidak langsung murka dan kemudian melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dengan anggota tubuh dan juga tidak dengan lisan. Ya. Biasanya terkadang orang bisa menahan anggota tubuhnya untuk melakukan sesuatu ketika mendengarkan musibah. Tapi terkadang lisannya dia nggak bisa tahan.
Ya, maka adabnya ketika mendengarkan atau mendapatkan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara adab-adab bersabar adalah menenangkan anggota tubuh dan lisan. Anggota tubuh semuanya, kaki, tangan, dan seterusnya. Fa ammal buka'u fajaizun. Adapun menangis maka boleh, kata beliau. Adapun menangis maka boleh, tidak ada yang melarang untuk menangis. Sebagaimana sudah kita ceritakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menangis ketika anak-anaknya meninggal. Wa innal aina la tadma' wa innal qalba la yahzan. Sungguh mata akan menguraikan air mata, mengeluarkan air dari kelopak mata kita ketika bersedih, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya hati pun akan bersedih. Maka menangis boleh. Wa qala ba'dul hukama, dan sebagian ahli hikmah berkata, al-jaza'u la yaruddul fa'it walakin yasurru syamit. Kesedihan tidak mengembalikan yang hilang, justru hanya membahagiakan orang-orang yang hasad. Bagaimanapun sedihnya kita, tidak akan pernah mengembalikan sesuatu yang sudah hilang. Ini kata daripada ahlu hikmah. Sebagaimana dia tidak bisa mengembalikan yang hilang, dan ternyata justru bisa membahagiakan orang-orang yang hasad. Orang-orang yang hasad kepada kita itu senang sekali melihat kita menangis. Orang yang hasad kepada kita senang sekali melihat kita terpuruk, jatuh. Maka pelajaran yang bisa diambil dari perkataan ini, ketika bersedih jangan terlalu ditampakkan. Ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuk ujiannya, jangan terlalu ditampakkan, kemudian diumbar, diceritakan semua orang. Saya begini, saya begitu, saya dapat ini dan begitu. Karena bisa saja membuat tertawa orang-orang yang hasad kepada kita. Wa min husni sabr alla yudhhira atharul musibati 'ala al masaib kama fa'alat Ummu Sulaim imra'atu Abi Talhah lamma mata ibnuha wa hadithuha masyhurun fi sahih Muslim. Maka termasuk sabar yang baik adalah tidak terlihatnya dampak musibah pada orang yang diuji oleh Allah. Jadi di antara sabar yang baik adalah tidak kelihatan orang itu sedang diuji oleh Allah. Subhanallah. Orang-orang di sekelilingnya bahkan mungkin tidak mengetahui bahwasanya orang ini sedang diuji, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa dia tidak tampakkan kepada orang? Dan ini termasuk sabar yang baik. Termasuk sabar yang baik. Wa hadithuha masyhur kama fa'alat Ummu Sulaim imra'atu Abi Talhah. Sebagaimana sabarnya Ummu Sulaim, istrinya Abu Talhah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim yang masyhur, bagaimana sikapnya Ummu Sulaim ketika anaknya meninggal.
Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu an, qala kana ibn li Abi Talhah yashtaki. Suatu ketika anaknya Abu Talhah, anaknya Ummu Sulaim, merasa kesakitan. Fa kharaja Abu Talhah fa qabida as-sabi. Ketika anaknya Abu Talhah ini sedang sakit, merasa tidak sehat, keluarlah Abu Talhah. Kemudian anaknya pun meninggal dunia. Saat Abu Talhah kembali ke rumahnya, ia berkata, apa yang dilakukan oleh putraku? Berkata kepada Ummu Sulaim, wahai Ummu Sulaim, apa yang dilakukan oleh putraku? Bagaimana keadaannya? Apa jawaban dari Ummu Sulaim? Qalat, huwa askanu ma kana. Jawaban Ummu Sulaim, dia sedang dalam keadaan tenang. Dia sedang dalam keadaan lebih tenang. Padahal anaknya meninggal. Coba. Ummu Sulaim tidak memperlihatkan kesedihannya ketika itu tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal anaknya. Bahkan yang dilakukan Ummu Sulaim adalah merupakan perkara-perkara yang menakjubkan, ajib perkaranya. Setelah mengatakan bahwasanya dia menjadi lebih tenang, artinya menjadi lebih tenang, dia nggak lagi bergerak, nggak lagi bernafas, sudah meninggal anaknya. Faqarrabat ilaihi al-'asha fata'asha thumma asaba minha. Kemudian apa yang dilakukan Ummu Sulaim? Mengeluarkan makan malam untuk suaminya. Suaminya pun menyantapnya dengan tenang. Bahkan dikatakan thumma asabat minha. Bahkan ketika itu, malam itu, keduanya sempat berhubungan suami istri. Ketika telah selesai memenuhi hajatnya, istrinya baru mengabarkan kepada Abu Talhah. Apa yang dikatakan Ummu Sulaim? Bahwa anaknya sudah meninggal. Bahwa anaknya pun sudah meninggal. Tatkala tiba di pagi hari, Abu Talhah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan tentang kejadian semalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, "Apakah malam kalian tersebut seperti berada di saat-saat malam pertama kalian?" Kata Abu Talhah, "Iya." Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada mereka berdua, "Allahumma barik lahuma." Ya Allah, berkahilah mereka berdua. Maka dari hubungan itu pun kemudian lahirlah kembali anak. Yang di riwayat yang lain, dari anak ini akhirnya melahirkan anak lagi berjumlah 9 anak. Nah, di sini bisa kita lihat bagaimana sabarnya Ummu Sulaim ketika diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap tenang dan tidak murka atau mungkin histeris dan seterusnya, dan masih sempat melayani suaminya, memberikannya makan malam, bahkan menawarkan dirinya, dan bahkan dikatakan bahwasanya Ummu Sulaim ketika itu
berdandan dengan seindah-indahnya, secantik-cantiknya, tidak pernah dia berdandan seperti malam itu. Padahal anaknya meninggal ketika itu. Ini menunjukkan kesabaran Ummu Sulaim tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan juga Thabit Al-Bunani, mata Abdullah bin Mutarrif fa kharaja Mutarrif ala qaumihi fi thiyabin hasanah wa qad iddahana faghadibu wa qalu yamutu Abdullah thumma takhruju fi thiyabin min hadhihi mudhinan qala afa astakinu alaha وقد وعدني ربي تبارك وتعالى ثلاث خصال كل خصلة منها أحب إلي من الدنيا وما فيها. Berkata Thabit Al-Bunani, Abdullah bin Mutarrif meninggal dunia. Lalu Mutarrif anaknya ini keluar rumahnya. Ya. Anaknya meninggal, kemudian dia keluar dari rumahnya dengan berbaju yang bagus, memakai baju yang bagus, dan dia meminyak rambutnya. Artinya dia pakai minyak rambut. Maka ketika dia keluar rumah, kaumnya pun ketika itu marah. Mereka berkata, ya Abdullah, wahai Mutarrif, anakmu meninggal. Abdullah meninggal. Tetapi kenapa kamu malah berbaju bagus dan meminyaki kepalamu? Apa jawabannya? Apakah aku harus bersedih sementara Tuhanku telah menjanjikan kepadaku 3 perkara, dan setiap perkara darinya lebih aku cintai daripada dunia dan segala isinya? Apa 3 perkara tersebut? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah yang kita bacakan tadi, ayat 157. Orang-orang yang ditimpakan musibah kemudian dia bersabar dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Maka kata Mutarrif, bagaimana aku bisa bersedih? Bagaimana harus aku bersedih? Sementara Tuhanku, sementara Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepadaku 3 perkara, dan setiap perkara darinya lebih aku cintai daripada dunia dan segala isinya. Apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang bersabar atas musibahnya dan mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan ulaika alaihim salawat min rabbihim. Mereka itulah yang akan mendapatkan salawat dari Rabb mereka. Wa rahmah. Dan yang kedua adalah rahmat. Wa ulaika humul muhtadun. Dan yang ketiga adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini janji Allah bagi orang-orang yang senantiasa bersabar dari setiap musibahnya. Yang pertama adalah salawat, yang kedua adalah rahmat, yang ketiga adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud salawatnya Allah Subhanahu wa taala di sini? Bagaimana bentuk salawatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya? Apa yang dimaksudkan salawat Allah di sini? Kata Al-Qadhi bin Iyad, dan juga dinyatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Syarh Muslim, maksud salawat di sini adalah rahmatnya Allah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan lipat ganda daripada setiap amalan-amalan yang dikerjakan oleh seorang hamba tersebut.
Adapun salawatnya Allah kepada Nabi adalah sanjungannya Allah Subhanahu wa taala di sisi para malaikatnya. Bagaimana kita sering dengarkan setiap Jumat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada nabinya. Maksud salawat Allah kepada nabinya adalah sanjungannya Allah Subhanahu wa taala di sisi para malaikat. Adapun salawatnya malaikat kepada nabi adalah merupakan doa. Adalah merupakan doa. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Aliyah atau Imam Al-Bukhari. Nah, jadi 3 hal ini akan didapatkan oleh orang-orang yang bersabar. Rahmat, keberkahan, dan kemudian petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wa kana Sulat bin Ashyam fi maghza atau fi maghziyin lahu wa ma'ahu ibnuhu faqala ay bunayya taqaddam wa faqatil hatta ahtasibuka fahamala faqatala hatta qutil thumma taqaddama faqutil fajtama'a an-nisa'u 'inda ummihi Mu'adzatul Adawiyyah faqalat in kuntunna ji'tunna lituhanninani famarhaban bikum wa in kuntunna ji'tunna li ghairi dzalika farji'na. Dikisahkan juga dari kalangan orang-orang salaf yang bernama Silah bin Asyam. Dalam sebuah peperangan bersama anaknya, dia berkata, "Anakku, majulah dan berperanglah sehingga aku bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala pahala denganmu." Artinya dia bisa berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan mati syahidnya seorang anak tersebut. Maka anaknya pun maju di medan perang sehingga ia pun gugur dan kemudian mati syahid. Dan Silah bin Asyam juga menyusul anaknya. Setelah anaknya meninggal, dia ikut berperang. Sehingga dua-duanya meninggal. Dua-duanya mati syahid. Anak meninggal dan kemudian ayahnya juga meninggal di medan perang. Setelah itu berkumpullah kaum wanita kepada ibunya yang bernama Mu'adzat Al-Adawiyyah. Tatkala orang-orang atau wanita-wanita ini berkumpul kepada ibunya atau kepada istrinya Silah bin Asyam, untuk apa? Kira-kira untuk apa? Untuk mengucapkan bela sungkawa. Untuk mengucapkan bela sungkawa. Tapi tidak demikian yang diharapkan oleh Mu'adzat Al-Adawiyyah. Dia tidak berharap bela sungkawa ketika itu. Tapi dia malah berkata, marhaban, menyambut wanita-wanita yang datang kepadanya setelah mengetahui anak dan suaminya meninggal di medan perang. Mu'adzah Al-Adawiyyah ini malah justru menyambut wanita-wanita ini, mengatakan selamat datang. Bila kalian datang untuk mengucapkan selamat kepadaku, fahni'an. Maka silahkan. Ya, in kuntunna ji'tunna lituhanninani famarhaban bikum. Jika kalian ini datang kepadaku untuk mengucapkan selamat kepadaku, maka ahlan wa sahlan. Wa in kuntunna ji'tunna li ghairi dzalika farji'na. Namun bila kalian datang untuk selain itu, maka pulanglah kalian. Wanita-wanita ini disuruh pulang, Pak. Kalau hanya mengucapkan bela sungkawa. Karena maksudnya apa? Saya merasa tidak sedang berbela sungkawa, tapi malah merasa justru bangga. Kenapa?
suami, anak saya mati dalam keadaan syahid. Lihat orang-orang yang memiliki kesabaran yang kuat. Orang yang memiliki kesabaran yang sangat tinggi. Bagaimana mereka menganggap sebuah musibah itu bukan sesuatu yang pantas untuk disedihkan. Maka ikhwatal iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Ahnaf pernah berkata, aku buta sejak lebih dari 40 tahun. Berapa tahun? 40 tahun beliau buta. Namun aku tidak pernah mengatakannya kepada siapapun. Bayangkan, tidak mengeluh terhadap musibah yang ditimpakan olehnya. Saking sabarnya dan berharap dari sebuah kesabarannya itu surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia yakin bahwasanya orang yang bersabar dari sebuah musibah, balasannya adalah pahala yang tidak terbatas. Faqala lahu humimta al-barihah. Orang ini pun kembali bertanya kepada Imam Ahmad, apakah anda demam tadi malam? Dia sudah bertanya keadaan, kemudian sudah dijawab oleh Imam Ahmad bahwa saya sedang baik-baik saja dan sehat. Kemudian orang ini balik bertanya lagi, apakah anda merasa demam tadi malam? Qala idza qultu laka ana fi afiyatin fahasbuk la tukhrijni ila ma akrahu. Kata Imam Ahmad, bila aku berkata kepadamu bahwa aku sehat, maka itu sudah cukup bagimu. Jangan lagi engkau membawaku kepada apa yang aku tidak sukai. Artinya di sini Imam Ahmad menyembunyikan apa yang dia alami dari musibah atau cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syaqiq Al-Balkhi pernah berkata, man syaka musibatan bihi ila ghairillah lam yajid fi qalbihi li ta'atillahi halawatan abada. Barang siapa yang mengadukan musibahnya, barang siapa yang senantiasa menceritakan setiap musibah yang dia alami kepada selain Allah, maka dia tidak akan pernah merasakan manisnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hatinya. وقال الحكماء من كنوز البر كتمان المصائب وقد كانوا يفرحون بالمصائب نظرا إلى ثوابها وحكاياتها مشهورة في ذلك. Kata ahli hikmah, orang-orang bijak berkata, termasuk simpanan kekayaan kebaikan, artinya simpanan pahala, simpanan perbuatan baik, termasuk simpanan perbuatan baik adalah menyembunyikan musibah. Menyembunyikan musibah. Bahkan mereka terdahulu berbahagia dengan musibah karena melihat pahalanya. Masya Allah. Ketika mereka ditimpa musibah, orang-orang saleh terdahulu ketika ditimpa musibah malah justru berbahagia. Ini luar biasa tinggi tingkat kesabarannya.
Dan ini berat sekali. Bisa merasa bahagia tatkala diuji. Karena yang mereka melihat bukan zat musibah itu tersendiri, tapi yang dilihat adalah pahala yang Allah sudah siapkan dari musibah-musibah tersebut. Pahala dari sebuah kesabaran. Maka mereka pun bisa sampai pada derajat berbahagia dan senang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kisah yang masyhur, dalam riwayat disebutkan ketika Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz meninggal. Abdul Malik meninggal. Kemudian dimakamkan oleh ayahnya Umar bin Abdul Aziz. Setelah dimakamkan dan diratakan kuburannya, kemudian dia berdiri. Umar berdiri di hadapan banyak orang yang tatkala itu sedang hadir dalam pemakaman anaknya Abdul Malik. Tatkala Umar berdiri, orang-orang mengurumuninya. Apa kata Umar ketika itu? Apa kata Umar bin Abdul Aziz ketika sedang dalam acara pemakaman anaknya? Kata beliau, semoga Allah merahmatimu wahai anakku. Rahimakallahu ya bunayya. Qad kuntu barran bi abik. Qad kunta barran bi abik. Wallahi ma ziltu منذ وهبك الله لي مسرورا بك. ولا والله ما كنت قد أشد بك سرورا ولا أرجى بحظي من الله تعالى فيك منذ وضعتك في هذا المنزل الذي صيرك الله إليه. Kata Umar bin Abdul Aziz di depan orang banyak tatkala setelah prosesi pemakaman anaknya selesai, beliau berkata, semoga Allah merahmatimu wahai anakku. Kamu adalah anak yang berbakti kepada ayahmu. Demi Allah, kata beliau, sejak aku dikaruniai oleh Allah dengan dirimu, artinya sejak engkau menjadi karunia terbaik dari Allah Subhanahu wa taala untukku, aku terus berbahagia denganmu. Tetapi tidak, demi Allah, kata Umar bin Abdul Aziz, demi Allah aku tidak pernah lebih berbahagia kepadamu dan lebih berharap bagian pahalaku di sisi Allah sejak aku meletakkan engkau dikubur di mana Allah menjadikanmu di dalamnya. Subhanallah. Ini tingkat keimanan yang luar biasa tingginya. Tatkala diuji oleh Allah, malah justru dia mengharap pahala di sisi Allah, dan malah justru tidak menjadikannya sebagai bumerang dan kemudian menjadi sebuah ujian, tapi dia menganggapnya sebuah ladang pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi mengatakan, fa in qila in kana al-murad min as-sabr adam karahati al-masa'ib fala qudrata lil adami ala dhalik. Wa in kana al-farah bi wujudiha kama haytukum fahuwa ab'ad wa ab'ad. Kata beliau, bila ada yang berkata, bila yang dimaksud dengan sabar adalah tidak membenci musibah, maka manusia tidak memiliki kemampuan untuk itu. Ya, jika ada yang berkata bahwasanya sabar adalah tidak membenci musibah, maka tidak ada manusia yang mampu untuk melakukan hal tersebut. Dan bila berbahagia dengan musibah, sebagaimana yang kita ceritakan tadi, maka ia adalah perkara yang lebih sulit dan lebih sulit lagi. Bagaimana tidak?
Yang namanya musibah, hati manusia terkadang tidak menyukainya. Apalagi untuk mencintai daripada sebuah musibah. Apalagi untuk berbahagia dengan musibah. Ini adalah merupakan perkara yang sangat berat. Dengan sangat sulit sekali. Maka kata beliau, anna sabra la yakunu illa an mahbubin aw ala makruhin wa la yanha amma la yadkhulu tahta al-kasab wa huwa inzi'ajul batin wa innama yanha 'anil muktasab ka shakkil juyub wa latmil khudud wal qawl bil lisan fa amma ma dhakarna min farahi ba'dihim fadhalika farahun syar'iyyun la tabi'iyyun idh at-tab'u la budda lahu min karahiyatil masaib. Maka beliau mengatakan sabar hanya terjadi saat yang diinginkan tidak terjadi dan yang dibenci itu terjadi. Maksudnya bagaimana? Sabar itu di awal-awal ketika musibah terjadi. Dan seseorang tidak dilarang dari hal yang di luar kemampuannya. Misalnya apa? Bersedih. Nah, kalau bersedih kan tabi'i, manusiawi, tidak dilarang kita bersedih ketika kita ditimpa musibah. Akan tetapi yang dilarang adalah hal-hal yang termasuk di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala menerima musibah, tatkala ditimpakan musibah, apa yang dilarang? Contohnya misalnya dalam merobek saku. Ya, saking murkanya dia, maka nampak dari anggota tubuhnya tidak ridhonya daripada sebuah musibah. Tidak sabarnya daripada sebuah musibah. Karena antara musibah dan ridho itu berbeda. Ya, antara sabar dan ridho itu berbeda. Kalau ridho itu sama sekali tidak merasakan sakit, sama sekali tidak merasa sakit, itu namanya ridho. Tidak ada rasa pilu, tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa kecewa, tidak ada rasa kesal, itu baru namanya ridho. Namun kalau sabar, seseorang tetap merasakan sakit ketika dia diuji, ketika dia dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, namun ia berusaha untuk menahan hati, menahan lisannya dan anggota badannya untuk tetap sabar dan tidak melakukan hal-hal yang dimurkai. Seperti apa tadi? Merobek-robek kantong saku, menampar pipi, latmul khudud, dan berkata-kata dengan lisannya dengan perkataan yang mencela, perkataan yang menghardik, murka, atau bisa disebut ngomel-ngomel. Adapun perkara-perkara ini perkara tabii. Kalau orang sedih wajar sekali, manusiawi sekali. Tapi jangan sampai berlebihan kesedihannya tatkala diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang telah disebutkan tadi, bagaimana dia bisa berbahagia? Subhanallah. Bagaimana orang-orang yang telah kita sebutkan tadi malah justru berbahagia tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan bahwasanya mereka ini berbahagia adalah berbahagia dikarenakan syar'i, bukan tabiat. Apa artinya syar'i? Dia mengharapkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia seakan-akan sudah melihat pahala yang begitu besar yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sebuah kesabaran yang tidak ada batasannya. Makanya mereka bisa berbahagia. Namun kalau kita kembalikan kepada tabiat, pasti tabiat manusia tidak ada yang suka sama musibah.
Tapi kenapa mereka bisa berbahagia? Karena di balik musibah tersebut dia mengharapkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak langsung melihat sebuah zatnya musibah, tapi dia melihat di balik daripada musibah ada hikmah yang luar biasa yang Allah simpan. Ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala tangguhkan untuk kemudian dia raih kembali balasan daripada kesabarannya yang tidak ada balasannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun tabiat manusia tidak suka untuk diuji, ditimpakan musibah. Tabiat sekali itu, merupakan fitrahnya manusia tidak suka. Tapi di balik itu orang bisa senang, orang bisa bahagia, orang bisa tahan karena ada hikmah. Ada pahala-pahala dan ganjaran yang besar yang ingin dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau di sini mengatakan, walau anna malikan qala li rajulin faqirin, seandainya ada seorang raja berkata kepada orang yang fakir, kullama darabtuka bihadzal 'udil latif darbatan a'taituka 1000 dinar. Seandainya jika ada seorang raja berkata kepada seorang fakir, setiap saya memukulmu dengan tongkat yang lembut ini, maka aku akan memberimu satu pukulan dengan 1000 dinar. Satu pukulan dengan 1000 dinar. Kalau ada seorang penguasa atau seorang kaya misalnya mengatakan kepada seorang yang fakir, kamu saya akan pukul dan setiap pukulan akan saya balas dengan 1000 dinar. La ahabba kathratad dar. Kira-kira apa yang akan dilakukan seorang yang fakir tadi ini? Dipukul satu kali, balasannya berapa? 1000 dinar. 1000 dinar ini enggak sedikit. Banyak sekali. Kira-kira apa yang akan dikatakan orang seorang fakir? Dia akan minta terus dipukul atau gimana? 1000 dinar, Pak. Atau lah jangan seperti cerita dinar. Kalau ada yang misalnya bilang sama kita, ya fulan, kamu saya pukul setiap pukulan 100 juta. Kira-kira orang itu minta dipukul terus atau gimana? 100 juta, Pak. Kalau sakit kan paling ya bisa berobat ke dokter, selesai sembuh, alhamdulillah. Balas dengan 100 juta. Jadi itu baru satu pukulan. Tidak cukup pasti satu pukulan. Pukul lagi, Pak. Pukul lagi, Pak. Pukul lagi. Sampai mungkin berpuluh-puluh kali. Dibalas dengan berapa? Miliaran, Pak, dia dapat. Itu beliau contohkan di sini. Seandainya ada seorang raja kemudian memukul orang fakir dan dia mengatakan satu pukulan saya akan balas dengan 1000 dinar. La habba kathratad dar. Maka dia akan minta untuk dipukul terus. La li'annahu la yu'lim. Bukan karena ia tidak merasakan sakit. Tetap sakit dia. Walakinna lima yarju min aqibatihi. Wa in ankahu ad-darbu fakadzalika as-salaf talammahu ath-thawab fahana 'alaihimul bala. Subhanallah. Orang yang tadi ini setiap dipukul sekali kemudian diganjar dengan 1000 dinar, itu bukan berarti dia tidak merasakan sakit dari pukulan tersebut. Akan tetapi karena 1000 dinar yang dia dapatkan sebagai akibatnya, artinya balasan dari satu pukulan ada 1000 dinar. Sekalipun dia merasa sakit, lelah, capek, dipukul. Demikian juga as-salafus saleh. Mereka melihat pahala dari setiap musibah.
maka sakitnya ujian terasa ringan bagi mereka. Terasa ringan bagi mereka disebabkan pahala dibalik daripada setiap musibah dan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika seseorang diuji, di antara kiat supaya bisa bersabar adalah hendaknya dia melihat bahwasanya ini adalah pilihannya Allah. Musibah, ujian ini adalah pilihan Allah. Mau nggak mau tetap ini adalah merupakan pilihan Allah. Dan tentunya pilihan Allah bagi seseorang adalah yang terbaik. Ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan perkara orang beriman. Fa inna amrahu kullahu khair, karena sesungguhnya perkaranya semuanya baik. Itu bagi orang-orang yang beriman. Maka beruntunglah wahai orang-orang yang beriman. Ketika Anda diuji, sungguh di situ ada kebaikan yang Allah simpankan untuk kita semuanya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya perkaranya orang-orang yang beriman itu adalah menakjubkan. Semuanya baik. Dan itu tidak berlaku bagi orang yang tidak beriman. Hanya untuk orang yang beriman saja. Apabila dia asobathu sarra syakar, dia menerima sebuah yang menyenangkan, dia bersyukur kepada Allah, fakana khairul lahu, itu akan menjadi baik baginya. Sebaliknya, apabila dia ditimpakan musibah, sabar, dan kemudian dia bersabar, fakana khairul lahu, dan itu pun menjadi sebuah kebaikan baginya. Jadi ingat, sesuatu yang bisa mengiming-imingi kita supaya bisa bersabar, bahwasanya adalah setiap musibah adalah pilihan Allah, dan setiap pilihan Allah itu pasti yang terbaik. Dan berikutnya, mengingat bahwasanya setiap musibah itu adalah cara Allah mengangkat dosa-dosa kita. Kan bisa menjadi lega, sedikit bisa menghibur, sedikit membuat kita lebih ringan ketika kita bisa membayangkan musibah ini adalah cara Allah mengampuni dosa-dosa saya. Sehingga kelak kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali dalam keadaan suci dan bersih, disebabkan karena ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma alaihi khatiyah. Ujian akan selalu bersama orang-orang yang beriman dan beriman laki-laki dan perempuan, mukmin dan mukminah, akan selalu bersama mereka. Baik pada diri mereka, pada anak-anak mereka, pada harta mereka, sampai kelak dia bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan tidak mempunyai satu kesalahan pun. Walillahil hamd. Pilih mana? Allah uji kita sekarang, yang kemudian kita bertemu dengan Allah dalam keadaan suci, daripada Allah tangguhkan ujian tersebut di akhirat kelak, wal iyadu billah. Nah, orang-orang yang beriman sebagai penghibur hatinya tatkala diuji, dia berharap pahala-pahalanya itu disimpan oleh Allah di akhirat kelak. Maka ketika bacakan tadi bagaimana keadaan-keadaan salafus saleh yang sangat menakjubkan, yang seakan-akan sudah di luar kemampuan manusia, tapi mereka bisa melakukannya, itu disebabkan karena sebagaimana kita katakan tadi, ada yang dia kejar di balik musibah tersebut, sehingga dia pun merasa senang. Padahal tabiat manusia tidak ada yang bisa senang. Tidak mungkin kita merasa senang ketika diuji, tapi bisa sampai di situ karena kan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian di antara kiat supaya menganggap musibah itu ringan, supaya kita bisa bersabar, adalah masih banyak orang yang ditimpakan musibah lebih berat dari kita. Kadang kita merasa berat sekali ujian yang Allah berikan kepada kita. Masih banyak yang lebih berat. Yakin dan percayalah
musibah, ujian yang kita terima itu tidak lebih berat daripada orang-orang selain kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu pun kita akan beranggap Allah masih sayang sama saya. Allah masih sayang sama kita. Kenapa? Ini ujian tidak terlalu berat. Seperti hanya orang-orang yang lain diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hendaknya melihat di antara kita setiap diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya musibah, ujian membuat kita semakin rajin berzikir, membuat kita semakin dekat sama Allah, membuat kita semakin rajin berdoa, membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harapkan. Coba kalau nggak diuji-uji, nggak sadar-sadar. Kalau diuji baru dia sadar. Nah, kalau begitu diuji aja terus. Biar sadar terus. Ini terjadi sama kita ini. Kadang kalau misalnya tidak diuji, santai aja dia. Merasa senang aja. Kayak nggak ada terjadi apa-apa. Tapi terkala sedang diuji, maka di situ pun dia kembali kepada Allah. Ya Allah, berat sekali cobaan ini ya Allah. Baru dia meminta sama Allah. Lah, selama ini kamu kemana? Kenapa tidak meminta sama Allah? Kenapa tidak mendekat sama Allah? Maka sekali-kali kamu patut diuji. Supaya apa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadinya mungkin masih lalai, tapi tatkala diuji dia semakin kuat. Dia semakin rajin, dia semakin taat, semakin sering berdoa kepada Allah, semakin lama sujudnya, semakin bergegas menuju kepada taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda halnya kalau orang yang tidak pernah diuji sama sekali. Akan semakin jauh dan semakin lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara ujian Allah Subhanahu wa taala, hikmahnya adalah mengingatkan kita kembali untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi musibah adalah ketika diuji tidak ingat-ingat kepada Allah. Semakin jauh kepada Allah, wal iyadzu billah. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada di antara kiat-kiat bagaimana supaya kita bisa bersabar dan adab-adab di dalam bersabar. Ya, memang berat. Sabar itu berat sekali. Tapi ingat, janji Allah Subhanahu wa taala di balik sebuah kesabaran itu luar biasa. Dan kita di dunia ini tidak lama, Bapak Ibu. Tidak lama. Dan sabar itu juga enggak lama, sebentar cuma. Sebagaimana hidup kita sebentar, maka waktu yang dibutuhkan untuk bersabar pun tidak lama, sebentar. Dan terkadang kita diuji itu tidak terlalu lama, ya, tidak sebanding dengan seumur hidup kita, ya. Diuji maka setahun 2 tahun, tidak sebanding dengan umur kita. Ya. Kalaupun misalnya umur kita 60 tahun, ya barangkali sedikit di antara kita yang diuji setengah umurnya, 30 tahun dia diuji terus, sedikit. Ya, kadang kita diuji mungkin sekali setahun, 2 kali setahun. Dari sekian banyak jumlah hari setiap tahunnya, mungkin hanya sekian puluh hari saja di dalam setahunnya kita diuji oleh Allah. Entahkah itu sakit, entahkah itu kehilangan ini, entahkah itu kehilangan itu, entahkah itu meninggal saudara, entahkah itu dan macam-macam. Maka kita katakan kita ini hanya butuh sabar sedikit saja. Sabar sejenak saja di dunia ini. Sabar. Karena yang namanya surga itu tidak ada lagi kesabaran di sana. Semuanya adalah bisa kita rasakan dan kita bisa nikmati. Kita nggak diuji lagi sabar untuk menikmati ini, untuk menikmati itu. Ada semuanya di dalam surga. Tapi kalau sekarang kadang kita diuji oleh Allah. Sabar. Maka sekali lagi kita ulangi bahwasanya di dunia ini kita hanya butuh sabar sebentar saja. Ya. Tidak selama seumur hidup kita. Dan hidup kita pun paling cuma berapa puluh tahun.
Walillahil hamd. Dan itu terkadang kita tidak diuji setiap harinya. Tidak diuji setiap saatnya. Bahkan mungkin lebih banyak kita merasa senang dan bahagia daripada diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, berharaplah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doanya Ummu Sulaim. Kita bacakan tadi bagaimana doanya beliau. Allahumma. Siapa yang hafal? Nah, kalau dari awal kajian tadi sampai sekarang nggak ada yang masuk. Kalau nggak ada yang masuk, cukup baca doa ini, Pak. Cukup hafalkan doa ini. Ya, silakan dicatat. Bawa pulang doa ini. Ketika diuji oleh Allah, maka baca doa ini. Doanya apa? Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah aku pahala di balik musibah ini. Wakhluf li khairan minhu. Singkat doanya. Dan gantikanlah sesuatu yang lebih baik darinya. Orang yang ditimpa musibah hilang HP-nya misalnya. HP hilang. Entahkah itu jatuh, entahkah itu dicuri orang. Ya. Apa yang harus kita baca? Allahumma jurni fi musibati wakhluf li khairan minhu. Ya Allah, berikanlah aku pahala di balik musibah ini dan gantikan yang lebih baik darinya. Nah, kalau kita baca doa ini, insya Allah mungkin HP kita tadi harganya 1 juta, tiba-tiba bulan depan diganti oleh Allah dengan yang harga 5 juta kah, mungkin 10 juta kah. Cuma masalahnya sekarang kalau kita diuji oleh Allah lupa baca doa ini, sehingga enggak diganti-ganti, sehingga biasa-biasa saja, atau mungkin bahkan lama baru diganti oleh Allah. Maka setiap kita diuji, minta kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan minta agar Allah menggantikannya yang lebih baik. Ya, Allahumma ajurni fi musibati wakhluf li khairan minhu. Wallahu taala a'lam. Sampai di sini ada pertanyaan? Tafadhal. Kalau ada. La ilaha illallah. Afwan Ustaz, jika kita sabar dengan suatu masalah, tapi kita masih suka menangis jika ingat masalah itu, apakah masih dikatakan sabar? Biasanya kan kalau sabar itu dibutuhkan di awal-awal musibah. Tapi kalau terus berlarut, nah ini berarti bukan sabar ini. Berarti bukan sabar. Tapi apa? Baper. Bukan sabar tapi baper. Iya, sudah, yang berlalu biarlah berlalu. Kalau kita sudah menyikapinya dengan sabar, cukup Allah sudah menyimpankan pahala-pahalanya di akhirat kelak. Tidak usah lagi diingat-ingat, tidak usah lagi sampai bisa mempengaruhi diri kita, ya sehingga ya akhirnya hidup kita pun tidak berkualitas. Hidup kita pun semakin terpuruk dikarenakan masalah-masalah yang telah lalu. Ya, yang berlalu sudah, biarlah berlalu, nggak usah diingat-ingat lagi. Cukup Allah Subhanahu wa taala yang mengingatnya dan yang sudah mencatatkan pahala-pahalanya ya dalam timbangan-timbangan amal-amal kebaikan kita di akhirat kelak. Ya. Berusaha melupakannya. Apakah perbedaan azab dengan ujian? Azab itu adalah sesuatu balasan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang tidak beriman, untuk orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang beriman kemudian dia taat kepada Allah, itu adalah ujian. Itu adalah ujian. Maka pastikan posisi kita beriman atau tidak. Selagi kita beriman kemudian diuji oleh Allah, itu adalah
musibah yang Allah uji untuk kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala jika bersabar. Nah, tapi kalau misalnya tidak ada iman, lalai, tidak mau taat beribadah, kemudian berbuat maksiat, berbuat dosa, tatkala ditimpakan musibah, itu adalah merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala a'lam. Ustaz, kalau kita diuji dengan sakit, kita tidak berobat ke dokter, kita memilih bersabar dengan berharap ujian itu dapat menggugurkan dosa-dosa. Apakah itu termasuk sabar? Iya. Termasuk sabar. Dan ini tingkat sabar yang sangat tinggi sekali. Bagaimana kita bersabar? Bagaimana kita bersabar menghadapi tingkah dan perilaku anak kita yang masih jauh dari hidayah Allah? Apakah itu merupakan ujian kesabaran yang ditimpakan kepada orang tua, sedangkan kita selalu berdoa? Nah, ujian. Ya, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Innama amwalakum wa auladakum fitnah. Innama amwalukum wa auladakum fitnah. Pada diri, harta dan anak-anak kita ini adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka terus bersabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan hidayah dan kemudian perbaiki keadaan anak-anak kita. Kalaupun sudah kita laksanakan kewajiban kita dan kita sudah nasihati, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah bukan milik kita. Hidayah adalah miliknya Allah. Orang tua hanya bisa berdoa, orang tua hanya bisa mengarahkan, orang tua hanya bisa menasihati. Tapi yang namanya hidayah, dibukanya pintu kebaikan bagi seorang anak, itu semata-mata haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun wajib untuk kita terus bersabar dan berdoa kepada Allah. Sebagaimana para nabi-nabi, orang-orang terdahulu, banyak di antara mereka yang anak istrinya ya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau suaminya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Nuh, Nabi Lut, kemudian siapa Nabi Ibrahim yang bapaknya tidak dapat hidayah, ya. Padahal mereka adalah orang-orang yang saleh, padahal mereka adalah orang-orang yang baik. Semoga usaha peserta keluarga dan Kursidah TV diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah dan tidak luput pula yang hadir kajian pada hari ini. Amin. Ustaz, ana punya masalah yang sangat kasat, yang secara kasat mata mungkin masalah sepele, namun menjadi perkara besar di akhirat kelak. Anak kemarin kajian di sini, di masjid ini. Ketika pulang kajian, sendal anak tertukar. Namun anak melihat ada sendal yang sama dengan sendal anak yang tertukar tersebut. Kemudian anak pulang dengan memakai sendal orang tersebut. Salahkah jika niat anak datang kajian di sini selain menuntut ilmu sambil mencari sendal anak tersebut? Dan alhamdulillah sandal yang ana cari sudah ketemu dan sudah ana amankan. Sebab ana takut hisab ana menjadi berat hanya karena perkara sandal. Masya Allah. Ya, pertanyaan kedua saya nggak mau jawab. Pertanyaan kedua saya nggak mau jawab. Baik, nah boleh saja datang ke kajian ya dengan niat yang tadi, ya karena memang itu terjadi saat dia kajian sebelumnya. Ya sebenarnya seharusnya Pak, nggak usah ambil sandal orang. Seharusnya ketika kita kehilangan sandal, jangan cari sandal yang lain. Yang namanya kehilangan, jangan juga menjadikan orang lain kehilangan. Cari yang baik, buang yang buruk. Nah, Ustaz. Jadi nggak usah ambil, sudah nyekir saja, apa masalahnya Pak? Daripada kita ambil sandal yang lain, yang kemudian
kita katakan mirip-mirip. Ya. Maka itu pasti tidak menenangkan. Pasti akan membuat kita resah. Ih, sandal siapa yang saya pakai tadi ya? Maka supaya lebih tenang, ya sudah, sandal saya sudah diambil orang. Mungkin orang itu lupa, khilaf. Ya. Ya udah, nggak usah ambil sandal orang. Nggak usah pakai sandal. Itu solusinya, lebih tenang. Daripada harus memakai sandal orang lain dengan dalil tertukar. Ya sudah, kalau sudah dibawa oleh orang sandal kita relakan saja. Mungkin dia suka sama sandal saya. Kan begitu. Insya Allah Allah berikan rezeki yang insya Allah akan saya beli lebih baik daripada itu. Nah, seharusnya baca doa tadi, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairam minhu. Ya Allah, berikan pahala di balik musibah ini dan gantikan sandal yang lebih baik. Sandal yang lebih baik. Kalau hanya berharap sandalnya kembali, ya berarti sandal yang lama. Tapi kalau dia berharap sandal yang baik, bisa saja dia lebih baik sandalnya dan lebih bagus. Itu kiaskan dengan perkara-perkara yang lain. Jadi kalau sudah diambil orang, kita nggak tahu siapa yang ngambil, hilang, sudah, qadarullah, hilang, sudah, selesai. Nggak usah terlalu sibuk, saya harus begini, sudah. Insya Allah Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Selesai. Apa hukumnya tatkala orang yang asik berbicara tatkala azan dikumandangkan? Mohon pencerahannya, karena kami tidak sabar malam menjawab azan. Tidak sabar melarang, barangkali ini melarang menjawab azan dan bukan ini mesti. Nah, saya nggak tahu apa kalimat yang terakhir. Yang pasti ya di antara adab-adab kita dalam mendengarkan azan adalah menjawabnya. Ya, dengan diam, kemudian tidak berbicara kecuali itu mendesak dan penting. Kecuali itu mendesak dan penting. Dan usahakan di sela-sela azan itu terdengar, meskipun kita harus mengobrol misalnya, tetap usahakan menjawabnya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Meskipun itu di dalam hati, atau ucapkan sebisa mungkin, karena ini adalah perkara yang sangat mulia di sisi Allah. Ya. Baik, saya kira sudah habis pertanyaannya. Masih ada? Satu lagi. Bolehkah sengaja menceritakan musibah karena berbangga dengan pahala yang Allah janjikan atas musibah yang dialami? Ya. Nah, tidak perlu. Tidak perlu menceritakan musibah karena hanya sekedar ingin berbangga dengan pahala yang Allah janjikan. Ya, cukup simpan musibah tersebut jika memang Anda bisa menyimpannya. Ya, kalaupun harus menceritakan kepada orang lain, setidaknya menceritakan kepada orang yang benar dan kemudian minta nasihatnya, minta solusinya, minta lebih tegar dan lebih teguh di dalam menghadapi musibah tersebut. Nah, adapun hanya sekedar menceritakan musibah ini dan itu diceritakan kepada banyak orang, tentu ini adalah perkara-perkara yang tidak baik. Wallahu taala alam. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimati min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.